Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Dung. Terika kurang yakin kamar opo lelen. Back Manchester United Harry Maguire secara resmi dicopot jabatannya sebagai kapten Manchester United. Hal tersebut ia umumkan dalam pernyataan yang ia unggah di akun media sosial miliknya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah berdiskusi dengan pelatih Erik ten Hag dan ia mengatakan bahwa keputusan pencopotan dirinya sebagai kapten Manchester United membuat dirinya sangat kecewa. Namun demikian, ia mengaku pencopotan ban kapten tersebut tidak akan mengubah komitmennya untuk terus bermain total untuk Manchester United. Maguire sendiri mengemban jabatan kapten sejak tahun 2019 saat ditunjuk oleh Ole Gunnar Solskjaer 6 bulan setelah dibeli dari Leicester City. Buat Mas Harry Maguire boleh kecewa tapi jangan berlarut-larut. Ingat, jangankan cuma dipecat jadi kapten. Lah sampean tidak dipecat jadi pemain aja ya, itu sebenarnya sudah sangat bagus. Harus banyak-banyak bersyukur. Lihat itu ya, De Gea yang sudah jelas-jelas bikin banyak penyelamatan dan berkali-kali jadi man of the match aja ya, bisa ditendang loh. Lagi pula kalau Mas Maguire dipecat jadi kapten, itu sebenarnya justru merupakan bentuk kepedulian Pak Erik ten Hag kepada Mas Maguire ya. Ingat, salah satu golongan yang tidak akan bisa mencium bau surga adalah pemimpin yang zalim. Jangankan masuk surga, sekedar mencium baunya aja ya, nggak bisa loh. Dan kita semua tahu, selama menjadi kapten alias pemimpin, Mas Maguire tentu sadar dengan blunder-blunder yang pernah Mas Maguire bikin ya. Dari salah umpan, ngajul teman sendiri, sampai bikin beberapa gol bunuh diri. Itu semua adalah bentuk nyata kezaliman dalam sepak bola sebagai seorang pemimpin. Dan kezaliman itu tentu besar kadar dosanya karena dilakukan oleh seorang pemimpin seperti panjenengan ya. Maka sudah tepat kalau Pak Erik ten Hag memecat Mas Maguire sebagai kapten. Itu semata untuk menjaga Mas Maguire agar tidak masuk dalam golongan pemimpin yang zalim ya. Agar kalau kelak Mas Maguire bikin blunder, statusnya bukan sebagai seorang pemimpin. Pak Erik ten Hag tidak ingin Mas Maguire tidak bisa mencium baunya surga. Bayangkan betapa bijaksananya Pak Erik ten Hag ya. Ia bukan hanya memikirkan nasib pemainnya di lapangan, namun juga nasib pemainnya di akhirat kelak. Sungguh Pak Erik ten Hag adalah seorang pelatih sekaligus murabi. Beruntunglah mereka yang menjadi anak asuhnya. Mas Maguire harus bersyukur masih bertahan di klub ini walau tidak sebagai kapten. Kabeh ono hikmahe, Mas. Aksi pengamanan badut jalanan yang mengamen di Bontang, Kalimantan Tengah oleh Satpol PP Bontang baru-baru ini menjadi pemberitaan yang viral di media sosial. Pasutri pengamen badut diamankan di Simpang 4 Traffic Light Jalan Imam Bonjol, Jalan HM Ardans, Bontang pada Sabtu 8 Juli 2023 lalu. Keduanya turut membawa dua anaknya untuk ikut mengamen. Berita tentang pengamanan pasutri badut ini menjadi ramai sebab mereka mengaku mendapatkan penghasilan hingga Rp500.000 per jamnya. Pasangan suami istri yang belakangan berasal dari Samarinda ini bahkan saat beraksi di Bontang sampai bisa menginap di hotel bersama anaknya. Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Bontang Eko Masudi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengamankan pasangan suami istri tersebut dan menyerahkannya kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pengarahan agar tidak mengulangi aksinya lagi. Ya, semoga pasutri badut pengamen ini bisa legowo dengan pengamanan mereka oleh Satpol PP dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Ini bukannya mau menghalangi jalan rezeki orang ya, tapi memang pengamanan mereka ini sangat perlu dilakukan. Lah gimana? Kerja 1 jam dapat 500.000. Itu artinya kerja 2 jam bisa dapat 1 juta. Kalau 1 hari kerja 2 jam ya, kemudian Sabtu Minggu libur, itu artinya 1 bulan minimal bisa dapat 20 juta loh Pak. Ini tentu bahaya ya, dengan tawaran penghasilan yang menggiurkan seperti ini, bukan tidak mungkin orang-orang akan berbondong-bondong beralih pekerjaan menjadi badut pengamen. Apalagi orang-orang yang gajinya UMR ya. Angka resign akan melambung tinggi. Semua orang bercita-cita menjadi badut pengamen. Orang-orang berhenti ngantor dan memilih jadi badut pengamen. Profesi badut pengamen kemudian menjadi salah satu profesi yang paling mentereng. Akan banyak orang yang punya bio Instagram part-time traveler, full-time baduter. Ya. Workshop dan pelatihan badut pengamen akan marak dilakukan di kampus-kampus atau hotel-hotel, tak ubahnya seperti acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Jika hal ini tidak dicegah, maka dalam 1 atau 2 tahun saja, rasio perbandingan jumlah badut dengan jumlah mobil yang ada di jalanan akan sangat timpang. Di satu perempatan bukan tidak mungkin bakal dipenuhi oleh minimal 20 badut. Padahal hanya ada 50 mobil
mobil yang mengantre ya. Persaingan untuk mendapatkan uang dari para pengendara makin keras dan brutal. Hal ini tentu rentan menimbulkan chaos antara sesama badut yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik horizontal, Pak ya. Tentu saja ini tidak boleh dibiarkan. Jalanan Indonesia sudah penuh oleh konflik yang disebabkan oleh pengguna lampu strobo yang mengganggu dan pengendara Pajero yang gas-gasan. Jangan sampai masalah badut pengamen ini menambah pundi-pundi konflik jalanan di negara kita ini. Kasus korupsi penilapan uang bermodus markup perjalanan dinas yang melibatkan pegawai KPK langsung menjadi buah bibir masyarakat di media sosial. Kasus tersebut terungkap dari hasil audit dari Inspektorat KPK. Kasus ini menyeret seorang pegawai di bidang administrasi KPK. Modus penyelewangan uang perjalanan dinas ini berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam sebuah diskusi di Kuningan pada Kamis 13 Juli 2023 lalu adalah dengan cara memalsukan status kepesertaan. Ada markup yang perjalanan dinasnya 5 orang ditambah menjadi 6 orang. Begitu kata Gufron. Atas peristiwa itu, ia pun atas nama KPK meminta maaf karena institusinya yang seharusnya menjadi penegak hukum dalam perkara korupsi justru terlibat dalam kasus korupsi. KPK minta maaf kepada masyarakat Indonesia bahwa KPK juga kebobolan. Begitu kata Gufron. Ia berjanji akan menindak tegas pelaku internal KPK yang terlibat dalam kasus markup anggaran tersebut. Oke, terkait dengan berita kasus korupsi markup anggaran yang melibatkan anggota KPK ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten. Siapa dia? Ya, inilah Mas Prayit Rasuah ya. Jadi kita akan tanya-tanya sedikit soal kasus korupsi di KPK ini ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Mas Prayit Rasuah. Ya, kabar baik ya? Siap-siap, Mas. Tadi kan ada berita soal korupsi di internal KPK ya. Ada salah satu pegawai administrasi yang markup anggaran ya. Jadi perjalanan dinas itu peserta 5 orang, kemudian di markup jadi 6 orang. Itu menurut panjenengan gimana, Mas? Oh, KPK yang kurang peka. Oh, maksudnya gimana, Mas? Oh, 5 orang jadi 6 itu sebenarnya memang ada tujuannya gitu. Yang satu siapa, Mas? Oh, perewangannya. Oh, siap. Oh, jadi memang perjalanan dinas itu adalah perjalanan yang besar, maka harus membutuhkan pendamping gitu ya. Kodam gitu, Mas ya. Oh, siap. Jadi dari 5 jadi 6 itu sebenarnya sudah ideal gitu, Mas ya. Oh, siap. 5 peserta dan 1 pendamping spiritual dalam bentuk jin gitu berarti. Kodam gitu ya. Oh, siap. Oh, KPK belum siap dengan hal-hal yang bersifat metafisik seperti ini berarti ya. Oh, masuk. Jadi ini sebenarnya bukan markup berarti, Mas ya. Dari 5 menjadi 6 ini. Oh, tetap markup, tapi memang dananya seharusnya disesuaikan gitu ya. Karena Kodam tidak perlu hotel dan sebagainya gitu, Mas ya. Oke, siap. Cuma butuh sajen gitu. Dan sajennya itu harus lebih spesifik gitu, Mas ya. Oke, siap. Oh, jadi markup 5 ke 6 itu bukan markup ya. Tapi memang ya tidak cocok karena ada hotel dan transportasi biasa gitu, Mas ya. Padahal harusnya tidak perlu ya. Oke, karena Kodam gitu, Mas ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Prayit Rasuah. Ya, barusan itulah obrolan saya bersama Mas Prayit tentang kasus markup anggaran perjalanan dinas yang menimpa pegawai KPK. Obrolan saya barusan bersama Mas Prayit sekaligus menjadi pengakhir episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Pak Awang usah ngerti Kodam prewangan ngono iki, Pak? Hah? Oh, kursus Aji Dasendria. Oh, ilmu 10 indera gue mau ya? Oh, siap. Mantap. Sebenarnya kanuraganmu yo apik juga iki, Mas. Siap. Sudah Mas Prayit. Frosting Maguire Tech 1 execute. Buat Mas Maguire, jangankan cuma dipecat jadi kapten. Lah sampean tidak dipecat jadi ulang soal. Maka sudah tepat kalau Mas ulang soal awal, Pak. Sorry. Ya, semoga Mbak Pasutri Badut pengamen kok Mbak Pasutri, Mas Mbak ya, Pasutri ding. Angka resign akan melambung tinggi. Semua orang bersuka-cita. Oh, bercita-cita ya Allah. Ulang dari awal, Pak. Aduh. Nabung. Udah pinggul apa dah.